dua hal yang berbeda banget. Silakan. Oke, pertama kita harus memahami utang negara dan utang personal itu Berbeda. dua hal yang berbeda banget. Yang disebut utang ya. Utang ketika negara berhutang itu nggak kayak gua ngutang ke Koi untuk ini gua mau beli rokok nih 100 peso gua ganti ya gitu, terus gua cabut gitu. Nah, sekarang sebagai landasannya adalah ada nggak negara di dunia ini yang nggak ada utang? Nggak ada. Siapa negara paling banyak utangnya di dunia? Amerika. Jepang juga banyak, Cina juga banyak. Lucunya, Padahal ini negara gede-gede banget nih. lucunya mereka juga ngutangin orang. Banyak juga. Sebesar itu juga tuh. Oke. Nah, jadi konsep utangnya dulu nih negara. Nah, di Indonesia kenapa kita utangnya banyak ya? Karena kebutuhan kita banyak. Iya. APBN kita itu emang dirancang defisit. Artinya harus produktif. Nah, dari mana ini dibayar? Dari ya PNBP, pajak, hibah dan beberapa penerimaan negara lain. Artinya memang kita termasuk bagian dari yang membayar utang itu. Tapi utang itu dari awal sebenarnya dilakukan ya karena kebutuhan fiskal kita memang sifatnya negara itu kan harusnya nggak berbisnis. Ya kan, yang didapati negara harus ditambah lagi demi kemakmuran rakyat. Ini konsepnya seluas-luasnya, makanya negara berutang. Yang berbahaya dari yang membedakan utang Indonesia dengan utang negara maju tadi dan segala macam sumber utangnya. Kebanyakan negara maju itu sumbernya bukan luar negeri tapi dari dalam sendiri. Betul. Ke masyarakatnya. Obligasi. Dalam bentuk obligasi ya nantinya masyarakat menerima manfaat berupa return, yield atau segala macam yang akhirnya negara punya biaya untuk membangun, masyarakat ya udah gue bisa investasi di sini. Nah di Indonesia memang porsi paling banyak kita masih obligasi. Cuman utang-utang luar negeri kita sifatnya beberapa itu jatuh tempo. Defisit kita semakin besar, sulit nih dibayar dan itu yang bikin utang semakin tidak dibayar semakin besar dan semakin terbebani pula kita. Sama kayak kenapa kita jatuh di 98 itu utang yang udah dimulai dari tahun 70 sebenarnya. Yang awalnya bentuknya soft loan. Ya kan ketika kita hiperinflasi besar-besaran tahun 66 hancur negara ini berubah branding kayak kata Feren tadi dari Soekarno itu ke Soeharto berubah banget brandingnya, temen circle-nya juga berubah gitu kan ya, jauh gitu. Para pemikirnya juga berubah dari arah timur ke barat semua. Ada kelompok Berkeley masuk datang gitu kan. Ini ada injeksi kita normalin tahun 70-80 ekonomi mulai meningkat 90 ketika jatuh ternyata fundamentalnya lemah banget akhirnya jatuh. Nah, makanya kalau masalah utang tadi itu penjelasannya ya nanggung ya kita dan seharusnya itu lebih aman kalau semakin besar masyarakatnya gitu kan dalam bentuk obligasi tadi lebih sustain. Yang ditakutin itu sumber yang ngasih pembiayaan sebengkak itu dan kita tidak punya kemampuan untuk membayar itu. Jadi pendapatan negara itu rendah. Nah, kenapa tidak cetak uang? Kita bukan US yang bisa bagi-bagi inflasi. Iya, yang bisa nyebarin inflasi ke orang, narik lagi. Kalau kita makin banyak cetak uang, nilai uang kita semakin rendah gitu. Kalau dalam konsep ekonomi sederhana ada yang namanya law of diminishing return gitu kan. Ya ini bukan ngegambarin konsep moneter ya. Jadi diminishing itu istilahnya kayak gini. Lu suka nasi Padang. Lu makan sekali enak. Makan 2 kali enak. Makan ketiga gumoh dong. Nah, kalau konsep uang, jadi semakin banyak nilainya, kan semakin banyak yang pegang. Semakin banyak yang pegang, makin berkurang. Nilai value dari uang itu semakin berkurang. Jadi yang 1.000, karena 1.000 ini duit 1.000 bisa beli permen, karena yang megangnya cuma 2 orang. Tapi kalau udah 10 orang yang megang uang 1.000, ya permennya dinaikin. Nilainya lebih tinggi, butuh 2.000 lagi. Inflasi. Nah, itulah kenapa orang berinvestasi kan. Karena supaya 20.000 yang 1.000 yang dia pegang hari ini nilainya sama. Nilainya masih bisa untuk membeli permen yang sama di 10 tahun. Daya belinya sama. Benar. Kayak ini loh. Gue kayak pernah bilang ke lu contoh yang nyetak uang terus tuh Zimbabwe. Sekarang Zimbabwe. 1 korek api harga 1 miliar di sana. Itu hasil dari solusi karena nilainya karena uang yang beredar kebanyakan. Gitu. Keren banget. Kak Ferry bisa jelasin secara bahasa bayi. Astagfirullah. Usaha kita nih Iman. Gua